Madagaskar baru saja jatuh ke dalam krisis konstitusional yang mendalam setelah terjadinya kudeta yang didukung oleh pemberontakan rakyat. Pemimpin militer baru, Kolonel Michael Randrianirina, yang merupakan mantan komandan unit elit Capsat, mengumumkan bahwa ia akan dilantik sebagai presiden untuk reformasi Republik Madagaskar. Kudeta ini terjadi setelah protes mematikan Gen Z selama berminggu-minggu, awalnya dipicu oleh kekurangan listrik dan air, yang kemudian memaksa Presiden Andry Rajoelina meninggalkan negara itu pekan lalu. Langkah ini langsung ditentang keras oleh komunitas internasional, di mana Uni Afrika, AU, segera menangguhkan keanggotaan negara kepulauan tersebut. Prosesi dan krisis konstitusional. 1. Pelantikan kontroversial. Kolonel Michael Randrianirina, yang memimpin militer merebut kekuasaan, mengumumkan pada hari Rabu, 15 Oktober 2025, bahwa ia akan mengambil sumpah sebagai pemimpin baru pada hari Jumat, dengan upacara yang akan dipimpin oleh Mahkamah Konstitusi Tinggi. Janji, Randrianirina mengatakan komite yang dipimpin oleh militer akan memerintah hingga 2 tahun bersama pemerintahan transisi sebelum menyelenggarakan pemilihan umum baru. 2. Penolakan dari Rajoelina. Pengumuman ini semakin memperburuk krisis konstitusional negara tersebut karena presiden yang digulingkan, Andry Rajoelina, menolak melepaskan jabatannya. Tuduhan, Rajoelina menuduh Majelis Nasional berkolusi dengan Randrianirina untuk melancarkan pengambil alihan kekuasaan oleh militer. Pelarian, Rajoelina mengklaim ia dievakuasi setelah ancaman eksplisit dan sangat serius dilontarkan terhadap nyawa kepala negara. Laporan menyebutkan ia dievakuasi pada hari Minggu dengan pesawat militer Prancis dan kini berlindung di tempat aman. Ancaman internasional dan latar belakang kudeta. 1. Sanksi dari Uni Afrika. Uni Afrika, AU, segera merespons kudeta ini dengan menangguhkan keanggotaan Madagaskar. Tuntutan AU, blok beranggotakan 55 negara ini menyerukan pemulihan pemerintahan yang dipimpin sipil serta segera diadakannya pemilihan umum. Dampak, penghentian keanggotaan ini memiliki bobot politik signifikan dan berpotensi mengisolasi kepemimpinan militer baru Madagaskar. 2. Jejak kudeta Randrianirina. Menariknya, Randrianirina adalah figur kunci dalam kudeta tahun 2009 yang justru membawa Rajoelina ke tampuk kekuasaan. Namun, ia membelot dari Rajoelina pekan lalu, mendesak tentara untuk tidak menembaki para pengunjuk rasa, Gen Z, yang memicu kerusuhan ini. 3. Madagaskar mengikuti tren Afrika. Madagaskar menjadi negara terbaru dari beberapa bekas koloni Prancis yang jatuh di bawah kendali militer sejak 2020, menyusul kudeta di Mali, Burkina Faso, Niger, Gabon, dan Guinea. Dengan dilantiknya Kolonel Michael Randrianirina sebagai presiden baru, Madagaskar kini menghadapi tantangan ganda, krisis politik internal dan isolasi internasional. Nasib transisi ini, apakah ia akan benar-benar mengarah pada pemilu demokratis dalam 2 tahun ataukah menjadi kediktatoran militer baru, masih menjadi pertanyaan besar. Bagaimana menurut Anda? Seberapa besar dampak sanksi Uni Afrika terhadap rezim militer baru di Madagaskar? Dan akankah kudeta ini berhasil menyelesaikan akar masalah krisis air dan listrik yang memicunya?